Pelatih Timnas U23, Gerard van den Burg ingin tambah pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia U23. Selamat datang Mauro Zilstra. Mau sumpah WNI Timnas Indonesia debut di tim senior FC Volendam. Jelang dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia, Mauro Zilstra menorehkan catatan apik dengan melakoni debut sebagai starter bersama klubnya, FC Volendam. Penyerang berusia 20 tahun itu melakoni debut sebagai starter saat FC Volendam menjamu Roda JC di lanjutan Eerste Divisie 2024-2025, Sabtu 3 Mei kemarin. Di pertandingan tersebut, Mauro Zilstra tampil selama 69 menit dan membawa timnya meraih kemenangan 3-2 atas Roda JC. Mauro Zilstra sendiri tampil sebagai striker tunggal dalam formasi 4-2-3-1. Sayangnya, ia gagal menyumbangkan gol bagi kemenangan FC Volendam. Meski begitu, penyerang keturunan Bandung ini tampil cukup apik dengan melepaskan 2 tembakan, membuat 11 operan sukses, 2 recoveries, dan memenangkan 5 dari 13 duel. Karena catatan-catatannya di laga debutnya sebagai starter tersebut, Mauro Zilstra pun mendapat rating 6,4 dari Fotmob. Penampilan di laga kontra Roda JC ini menjadi penampilan kelima Mauro Zilstra di Eerste Divisie bersama FC Volendam sepanjang musim 2024-2025 ini. Sebelumnya, ia telah 4 kali diturunkan oleh FC Volendam. Sayangnya, di 4 laga Eerste Divisie itu dirinya turun sebagai pemain pengganti dengan penampilan hanya beberapa menit saja. Laga melawan Roda JC ini menjadi laga perdana baginya tampil sebagai starter dan bermain selama 1 jam lebih bersama FC Volendam. Kepercayaan yang didapat Mauro Zilstra untuk debut sebagai starter di laga kontra Roda JC itu tak lepas dari kiprah apiknya bersama FC Volendam U21 di musim ini. Bersama tim muda FC Volendam itu, Mauro Zilstra mampu menunjukkan ketajamannya dengan mencatatkan 15 gol dan 4 assist dari 17 penampilan. Hebatnya, catatan ini dibuatnya di musim perdananya bersama FC Volendam U21, mengingat dirinya baru bergabung pada musim panas 2024 lalu dari NEC Nijmegen U21. Ketajaman Mauro Zilstra ini membuat namanya pun masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi guna membela Timnas Indonesia. Kebetulan, Mauro Zilstra memiliki keinginan untuk menjalani proses naturalisasi usai mengirimkan dokumen-dokumennya ke PSSI untuk mempermudah urusan tersebut. Kini dirinya hanya tinggal menunggu panggilan dari PSSI untuk terbang ke Indonesia dan menjalani proses naturalisasi. Ya, dokumen sudah siap, tapi menunggu lampu hijau dari PSSI untuk terbang ke Indonesia, katanya kepada akun halfblood_Indonesia. Andai proses naturalisasinya tuntas, besar kemungkinan Mauro Zilstra akan diproyeksikan oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia kelompok umur terlebih dahulu. Kebetulan di tahun ini Timnas Indonesia U23 akan bertarung di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung pada September mendatang. Dengan waktu yang masih panjang, PSSI masih memiliki kesempatan untuk menaturalisasi Mauro Zilstra guna membela Timnas Indonesia U23 di ajang tersebut. Nantinya, Mauro Zilstra bisa saja berduet dengan penyerang keturunan lainnya, Jens Raven, yang digadang-gadang akan naik kelas dari Timnas Indonesia U20 ke U23 arahan Gerard van den Burg. Nama Mauro Zilstra mencuat sebagai salah satu pemain muda keturunan Indonesia yang berpotensi memperkuat Timnas Garuda. Lahir pada 9 November 2004, striker berusia 20 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bandung. Zilstra saat ini bermain untuk tim muda FC Volendam U21 di kasta kedua Liga Belanda. Posturnya yang menjulang, 188 cm, menjadi keunggulan dalam duel udara. Sebelumnya, ia pernah membela NEC Nijmegen U21 dan menunjukkan ketajaman dengan torehan 18 gol dari 26 pertandingan. Dengan kecepatan dan kemampuan dribbling yang baik, Zilstra juga fasih bermain sebagai second striker maupun gelandang serang. Ia dikabarkan telah mengirimkan berkas ke PSSI sebagai langkah awal proses naturalisasi. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi solusi lini depan Timnas Indonesia yang tengah mencari sosok penyerang haus gol. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, bukan tidak mungkin Zilstra akan menjadi andalan baru di skuad Garuda. Cina krisis kiper, bisa jadi makanan empuk striker Timnas Indonesia. Cina menghadapi situasi genting jelang melawan Timnas Indonesia karena mengalami krisis kiper. Timnas Indonesia akan menjamu Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada 5 Juni 2025. Jelang pertandingan itu, kondisi penjaga gawang tim berjuluk The Dragons sedang mengkhawatirkan.
Pertama adalah Wang Dalei yang merupakan kiper utama pilihan Branko Ivankovic. Wang Dalei merupakan penjaga gawang yang bermain ketika Cina menang 2-1 atas timnas Indonesia pada Oktober 2024 lalu. Performanya cukup apik ketika menghadapi skuad Garuda karena melakukan beberapa penyelamatan penting. Akan tetapi, kini situasi berbeda karena kiper berusia 36 tahun tersebut sedang loyo. Nyatanya di kompetisi domestik, klub yang dibelanya menjadi tim kelima dengan kebobolan gol terbanyak. Wang Dalei bermain untuk Shandong Taishan. Sejauh 10 pertandingan di Liga Cina, gawangnya sudah kebobolan 17 kali. Data tersebut niscaya membuat Wang Dalei mengalami krisis kepercayaan yang tidak terbantahkan, tulis laporan media Cina 163.com. Sulit untuk mengatakan apakah Branko Ivankovic akan menggunakan Wang Dalei di masa mendatang, versus timnas Indonesia, sambung laporan itu. Parahnya lagi, dua kiper The Dragons juga tumbang karena mengalami cedera. Mereka adalah Yan Junling dan penjaga gawang muda bernama Han Jiaqi. Untuk Yan Junling, ia mengalami cedera dalam pertandingan Haigang melawan Beijing Guoan. Kiper 34 tahun tersebut harus menjalani pemeriksaan MRI di Shanghai untuk mengetahui keadaan cedera yang dialaminya. Pengalaman dan kemampuannya telah ditunjukkan sepenuhnya dalam laga sebelumnya, tulis laporan itu. Jika dia benar-benar absen karena cedera, itu akan menjadi kehilangan besar bagi timnas Cina, sambungnya. Adapun untuk kiper muda Han Jiaqi juga mengalami cedera serius yang membuat situasi di sektor penjaga gawang Cina semakin runyam. Branko Ivankovic sendiri harus mencari pengganti untuk bisa meredam lini serang timnas Indonesia. Adalah Liu Dianzuo yang diproyeksi bakal mendapatkan kesempatan. Penyebabnya adalah kiper senior berusia 35 tahun tersebut sedang tampil konsisten. Bersama Cheng Durongcheng, Liu Dianzuo baru kebobolan 6 gol dari 10 pertandingan di Liga Cina. Ia punya reaksi yang cepat dan kemampuan meloncat kuat dan sering melakukan aksi penyelamatan luar biasa di saat genting, sehingga membuat serangan musuh gagal berbuah hasil, tulis laporan 163. Tak diragukan lagi, Liu Dianzuo menjadi kandidat terbaik untuk menjadi kiper utama di timnas Cina pada kualifikasi Piala Dunia bulan Juni nanti, tukasnya. Sementara itu, timnas Indonesia juga sejatinya tidak bisa diperkuat oleh kiper utama Martin Paes. Sebab, penjaga gawang FC Dallas tersebut harus absen karena akumulasi kartu. Akan tetapi, skuad Garuda punya pengganti yang sepadan dalam diri Emil Audero. Kiper kelahiran Mataram ini sudah resmi menjadi WNI dan telah bergabung ke timnas Indonesia sejak Maret 2025 lalu. Nah, kini dengan absennya Martin Paes, maka kans Emil Audero untuk debut bersama timnas Indonesia semakin besar. Media Vietnam, Soha VN, panik mendengar isu timnas Indonesia segera kedatangan pemain top Eropa, Devin Renz sebagai pemain naturalisasi tambahan. Soha VN menilai, pemain naturalisasi tambahan di skuad timnas Indonesia bakal merepotkan tim di Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengindikasikan akan terus mendatangkan pemain naturalisasi tambahan. Diharapkan, pemain naturalisasi tambahan ini dapat memperlancar jalan timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kembali, kita memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya. Kalau kita mau terus lebih baik lagi karena kompetisi akan makin tinggi, kata Erick Thohir kepada awak media. Pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026, akan makin berat, semua negara juga ingin tampil di Piala Dunia, karena jatah Asia 8,5, kami akan maksimalkannya, tambah mantan presiden Inter Milan ini. Untuk Devin Renz, pemain yang mentas di Liga Top Eropa, baru-baru ini membuat para pecinta timnas menyoroti namanya. Pemain berusia 22 tahun tersebut diketahui memiliki keturunan dari Suriname, Belanda dan Indonesia. Apakah Devin Renz bisa segera memperkuat timnas Indonesia? Hal ini pun menjadi sorotan media Vietnam. Indonesia menaruh harapan besar agar tim nasional mereka bisa mengungguli lawan-lawannya di Asia Tenggara, termasuk tim Vietnam, karena bakal menambah bintang dari Eropa, tulis Soha dalam artikel yang mereka buat. Federasi Sepak Bola Indonesia berencana menambah bintang naturalisasi asal Eropa untuk melengkapi timnas berlaga dalam waktu dekat, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, lanjut Soha. Jika nama di atas benar bergabung, kekuatan timnas Indonesia diprediksi jauh lebih kuat ketimbang sekarang. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia melaju jauh di Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar.
Kiper Timnas Indonesia Martin Paes bocorkan kekuatan utama Cina. Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, memberikan analisa terkait kekuatan Cina. Indonesia dan Cina akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni mendatang. Bagi skuad Garuda, tambahan 3 poin akan membuat mereka membuka jalan ke Piala Dunia atau setidaknya mengamankan satu tempat di putaran keempat. Namun, Cina bukan lawan yang mudah dikalahkan apalagi Indonesia sebelumnya tumbang dengan skor 2-1 saat bermain tandang. Martin Paes menjelaskan, salah satu kekuatan Cina adalah di sektor pertahanan menurutnya, ini yang membuat mereka kesulitan untuk mencetak gol di sana. Hal tersebut menjadi pelajaran berharga dan mereka berharap bisa tampil lebih baik karena sudah ada perbaikan di sektor depan. Mereka sangat solid untuk pertahanan blok rendah yang tidak mudah dieksploitasi, kata Martin Paes. Selanjutnya, skema bola mati milik tim berjuluk The Dragons juga cukup menyulitkan Indonesia. Kondisi tersebut yang membuat mereka kalah pada pertandingan sebelumnya. Dengan waktu yang panjang, Indonesia memiliki kesempatan untuk mempersiapkan tim dengan baik. Kemudian mereka sangat berbahaya pada bola mati dan berbahaya pada transisi. Itulah yang menyebabkan kami kalah dalam pertandingan di sana, ujarnya. Paes mengingatkan agar skuad Garuda tidak memandang remeh Cina. Dia melihat bahwa tim lawan memiliki potensi untuk memberikan kesulitan meski bermain tandang. Tentunya, Patrick Kluivert dan timnya sudah melihat solusi untuk masalah ini dan 3 poin harus mereka perjuangkan. Kita tidak boleh meremehkan mereka untuk mendapatkan hasil yang bagus di sana. Kemudian melihat apa yang terjadi, ujarnya. Sementara itu, 2 pemain timnas Indonesia dipastikan absen saat melawan Cina. Paes dan Marcelino Ferdinand tidak bisa dipasang oleh pelatih Patrick Kluivert. Mereka sama-sama mendapatkan hukuman akumulasi kartu kuning karena sudah mengantongi 2 kartu. Hal ini tentu akan membuat Patrick harus segera menemukan komposisi terbaiknya. Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Martin Paes mengungkap sebuah hal kocak saat pertama kali bergabung dengan skuad Garuda. Sebagai bentuk perkenalan, ia mengaku diminta rekan setimnya Sandy Walsh melakukan hal yang tak biasa orang-orang Eropa perbuat. Martin Paes memang dekat dengan Sandy Walsh. Bahkan, saat pertama kali merapat ke timnas Indonesia, keduanya ditempatkan dalam satu kamar. Keduanya baru pertama kali bertemu di Arab Saudi ketika timnas Indonesia akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu. Diakui oleh Martin Paes, Sandy Walsh banyak membantunya mengenalkan banyak hal. Dari mulai berkomunikasi dengan pemain-pemain hingga berbahasa Indonesia. Tidak sampai di situ, Sandy Walsh juga mengenalkan beberapa hal yang biasa dilakukan orang Indonesia, tapi tidak di Eropa. Hal inilah yang disuruh Martin Paes buat melakukannya. Bukan cuma Martin Paes, setiap pemain keturunan yang bergabung ke timnas Indonesia juga diminta melakukannya. Itu adalah berjongkok seperti orang buang air. Sandy akan menghitung seberapa lama pemain bertahan ketika berjongkok. Bagi orang Eropa, tentu hal ini tidak biasa. Nah, Martin Paes dan Sandy Walsh kemungkinan akan kembali berjumpa pada Juni mendatang. Ini karena skuad Garuda akan melakoni laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadapi laga penentuan, Ula Romeni berambisi bawa timnas Indonesia menang atas Cina di GBK. Penyerang berdarah Medan, Ula Romeni berambisi bawa timnas Indonesia menang atas Cina dalam laga kandang terakhir lawan Cina di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berduel lawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini jadi 2 laga penentu skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 hari usai lawan Cina, timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Jepang. Tim asuhan Patrick Kluivert masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bisa lolos langsung ke putaran final melalui ronde ketiga. Laga lawan Cina jadi pertandingan terakhir skuad Garuda di kandang sendiri. Tentu, bermain di kandang sendiri harus bisa dimanfaatkan maksimal oleh skuad Garuda. Dirinya merasa terhormat membela lambang Garuda di dada. Striker berdarah Medan tersebut ingin bermain di Jakarta lagi. Setiap pertandingan adalah kehormatan besar saat mengenakan kostum Indonesia. Saya sangat menantikan untuk bermain di Jakarta lagi, ujar Ula Romeni. Ula Romeni optimistis mampu membawa timnas Indonesia raih kemenangan atas Cina. Penyerang Oxford United tersebut dalam semangat tinggi menuju laga lawan Cina di GBK. Tentunya, kami bakal tampil dengan penuh percaya diri, ujar Ula Romeni. Dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin,
lanjutnya. Ula Romeni bersemangat menyambut supporter yang telah memberi kekuatan tersendiri. Dirinya ingin supporter bisa mengulang atmosfer fantastis saat pertandingan lawan Bahrain di GBK. Penyerang 24 tahun tersebut berjanji bakal bermain lebih percaya diri dan tidak mengecewakan supporter. Dukungan kalian, penggemar, di pertandingan sebelumnya sangat luar biasa dan benar-benar memberi kami kekuatan, ujarnya. Kami sangat menghargainya. Kami akan bermain dengan penuh percaya diri dan tidak akan mengecewakan kalian. Mari kita ulangi atmosfer hebat seperti saat melawan Bahrain, pungkas pria keturunan Medan, Sumatera Utara tersebut. Di sisi lain dua pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ula Romeni mendapatkan penghargaan di Oxford United. Divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris menyisakan satu pertandingan lagi. Oxford United dipastikan terhindar dari degradasi untuk musim ini. Tim asuhan Gary Rowett berada di posisi ke-17 klasemen dengan perolehan 52 poin. Perolehan angka klub berjuluk DAS ini tak bisa dikejar oleh tim yang berada di zona degradasi. Atas pencapaian lolos dari jurang degradasi, Oxford United mengadakan acara. Nah, dua pemain timnas Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand dan Ula Romeni ikut hadir. Menariknya dua penggawa skuad Garuda tersebut juga mendapatkan penghargaan. Apresiasi tersebut diberikan karena pengaruh kedua pemain timnas Indonesia bisa mendatangkan engagement di akun media sosial klub. Ula Romeni kemudian memberikan respons terkait penghargaan ini karena efek netizen Indonesia. Gelandang 20 tahun tersebut juga berterima kasih kepada semua orang yang telah memberikan dukungan. Adapun Instagram Oxford United mendapatkan lonjakan followers karena diperkuat pemain timnas Indonesia. Sejauh ini, Instagram klub berjuluk The Yellow itu sudah mencapai 329.000 pengikut. Menariknya di laga terakhir Oxford United, Ula Romeni dan Marcelino akan mendapatkan kesempatan. Oxford United bakal menghadapi Swansea City pada Sabtu, 3 Mei 2025, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pemain keturunan, Pascal Struijk merupakan nama yang paling diinginkan supporter timnas untuk bisa membela skuad Garuda. PSSI pun masih berusaha untuk membujuknya. Pascal Struijk bisa dibilang pemain keturunan grade A, sebab sang pemain telah mentas di liga teratas di Inggris serta punya kualitas apik. Walau sudah dibujuk untuk membela skuad Garuda, nyatanya pemain tersebut masih enggan. Hal ini diungkapkan oleh Arya Sinulinga yang merupakan anggota Exco PSSI. Timnas Indonesia sangat ingin Pascal Struijk untuk membela timnas, ucap Arya dikutip dari YouTube miliknya Arya Sinulinga. Namun, pemain tersebut sampai saat ini belum mengatakan yes kepada kita, jadi persoalannya bukan di kita, tapi ada di pemain tersebut, imbuhnya. Meski demikian, Arya menyebutkan PSSI belum menyerah untuk membujuknya untuk dinaturalisasi. Bahkan federasi sudah punya sosok khusus untuk menggoda pemain itu. Tinggal sekarang dengan Pak Erik sebagai ketum PSSI lewat networking beliau bisa menggoda pemain tersebut, yaitu harapan kita bersama, ujar Arya lagi. Tapi ada bocoran yang saya dapat memang ada tugas yang diberikan oleh federasi untuk terus mendekati Pascal Struijk sampai mereka ingin bela Indonesia, tukasnya. Jadi rebutan, timnas Indonesia disebut-sebut bakal hadapi Rusia, Malaysia, Uzbekistan, hingga Kazakhstan. Timnas Indonesia mendapatkan banyak tawaran untuk beruji coba pada September 2025. Salah satu negara yang bakal menantang skuad Garuda adalah Rusia. Kabar tersebut disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov. Pertandingan timnas Indonesia versus Rusia kemungkinan bakal digelar pada September 2025. Memang, pada bulan September kita memiliki waktu yang memungkinkan untuk menggelar pertandingan antar tim nasional kita, ujar Tolchenov dilansir dari RIA Novosti. Itu tergantung pada jadwal kualifikasi turnamen internasional. Pada bulan Juni dan September, Indonesia memiliki waktu khusus untuk pertandingan persahabatan internasional seperti itu. Pada bulan Juni, Indonesia masih berpartisipasi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia, kata diplomat itu. Di mana laga bakal digelar? Sergei Tolchenov mengaku bahwa kedua negara siap menjadi tuan rumah uji coba tersebut. Timnas Indonesia dan Rusia berpeluang bakal mengundang negara lain untuk membentuk turnamen mini. Sergei menyebut Malaysia sebagai salah satu negara yang berpeluang diundang untuk mengikuti turnamen mini. Pihaknya mengaku Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menyambut baik tawaran Rusia untuk menggelar uji coba internasional. Pertandingan itu sendiri dapat diadakan di Rusia atau di Indonesia, ujar Sergei Tolchenov. Ada ide lain yang diutarakan, bahkan memungkinkan untuk menyelenggarakan turnamen kecil,
mengundang beberapa tim nasional lagi ke sini, misalnya Malaysia. Jadi, ketika tim kami tiba di sini, mereka dapat memainkan beberapa pertandingan. Pada prinsipnya, ada kesiapan dari pihak Indonesia, mereka sebenarnya tidak menentangnya, mereka juga tertarik dengan ini. Kami sedang berdiskusi dan sangat berharap sesuatu akan berhasil pada bulan September, tambah Tolchenov. RIA Novosti juga mengabarkan bahwa bukan hanya timnas Indonesia senior yang bakal jadi lawan uji coba Rusia. Rusia juga menawarkan timnas Indonesia untuk melakukan uji coba dengan 3 level kelompok usia, yaitu senior, U21, dan U17. RIA Novosti menyebut laga uji coba timnas Indonesia versus Rusia paling memungkinkan terjadi di level usia 17 tahun. Timnas U17 Indonesia saat ini diasuh oleh Nova Arianto dan laga lawan Rusia bisa jadi peluang bagus untuk mempersiapkan tim menuju Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, saat ini ada 3 opsi lawan Rusia di pertandingan tersebut, yakni tim nasional Indonesia, timnas junior yang pemainnya berusia di bawah 21 tahun, dan opsi yang paling mungkin adalah junior yang berusia di bawah 17 tahun. Tulis RIA Novosti. Akun Twitter VCO Rusia menyebut bahwa timnas Indonesia bakal menantang Uzbekistan, Kazakhstan, dan Rusia. Kami telah menerima informasi bahwa timnas Indonesia berencana untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan timnas Uzbekistan, Kazakhstan, dan Rusia selama jeda internasional pada bulan September 2025, tulis akun Twitter VCO Rusia. Media Malaysia, Makan Bola ikut menyoroti proses naturalisasi Givay Roreat ke tim nasional, Timnas Indonesia. Makan Bola menyebut Givay Roreat akan menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Diberitakan sebelumnya, akun Instagram, Garuda Mendunia sudah mengonfirmasi kemungkinan pemain Feyenoord itu untuk membela timnas Indonesia. Saat ini, rumor Givay Roreat untuk dinaturalisasi terus ramai dibicarakan. Makan Bola yang juga mendengar kabar tersebut langsung menyoroti potensi sang pemain. Makan Bola menyebut, Givay Ro akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia di masa yang akan datang. Pemain yang bisa bermain di berbagai posisi, termasuk di bek kanan dan juga bek tengah ini pasti akan menjadi aset berharga bagi Indonesia, tulis Makan Bola dalam situs resminya. Pemain yang masih berusia 18 tahun sudah memiliki tempat utama di Feyenoord, klub kasta tertinggi Liga Belanda, ujar Makan Bola. Jika sang pemain sudah resmi menjadi bagian dari skuad Indonesia, maka ini akan menjadi ancaman bagi negara-negara di ASEAN bahkan di Asia, tegas Makan Bola. Givay Roreat sendiri merupakan pemain yang beroperasi sebagai bek sayap, tepatnya di sisi kanan pertahanan. Kini, ia berstatus sebagai pemain Feyenoord, klub yang bertarung di divisi utama Liga Belanda. Sejauh ini, Givay Ro sudah mencatatkan 27 assist dari 22 penampilannya bersama Feyenoord. Givay Ro pun menambah daftar pemain keturunan yang kemungkinan akan bermain untuk timnas Indonesia. Sebelumnya, ada nama Pascal Struijk, Miliano Jonathan dan Tristan Goejer yang dirumorkan akan bergabung dengan skuad Garuda. Namun, PSSI masih mengurus sejumlah dokumen kelengkapan sebelum semuanya resmi bergabung. Media Belanda, Voetboom prediksi 3 calon pemain naturalisasi tambahan timnas Indonesia pada Juni 2025. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk memperkuat skuadnya dengan menargetkan 3 pemain naturalisasi tambahan yang diharapkan dapat bergabung pada Juni 2025. Salah satu nama yang disebut media Belanda tersebut adalah Miliano Jonathans, pemain muda berbakat asal Belanda yang kini membela FC Utrecht. Miliano Jonathans, yang lahir di Arnhem pada 5 April 2004, merupakan gelandang serang atau sayap kanan yang memiliki kemampuan teknis dan visi permainan yang baik. Setelah meniti karir di Vitesse, ia kini bermain untuk FC Utrecht dan Jong Utrecht. Pada musim 2024-2025, Jonathans tampil dalam 10 pertandingan di Eerste Divisie, mencetak 6 gol dan 2 assist. Dengan harga pasar sekitar 8,69 miliar rupiah, Jonathans menjadi salah satu pemain muda yang menarik perhatian pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Kemampuannya bermain di berbagai posisi lini serang membuatnya menjadi opsi strategis untuk memperkuat skuad Garuda. Kemudian ada Jayden Oosterwolde, bek kiri asal Belanda yang kini bermain untuk Fenerbahce, juga masuk dalam radar PSSI sebagai calon pemain naturalisasi. Meskipun proses naturalisasinya belum final, Oosterwolde memiliki potensi untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Yang terakhir yaitu Tristan Goejer, bek tengah asal Belanda yang saat ini bermain untuk PSC Zwolle, juga menjadi incaran PSSI. Dengan postur tubuh yang ideal dan kemampuan bertahan yang solid, Goejer diharapkan dapat menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia.
Beredar kabar bahwa 3 pemain yang memiliki darah Indonesia akan menjalani proses naturalisasi agar bisa bermain di bulan Juni mendatang, tulis Football. 3 nama tersebut adalah Miliano Jonathan, Tristan Goejer dan Jayden Oosterwolde. Lanjutnya, jika 3 pemain tersebut berhasil dinaturalisasi, maka skuad timnas Indonesia akan semakin kuat, terang Football. Media asal Italia menyoroti kebijakan naturalisasi timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sorotan tersebut datang dari media asal Italia, Sportling News. Sejak Patrick Kluivert resmi menjadi juru taktik timnas Indonesia, kebijakan naturalisasi tetap digeber untuk mendorong prestasi yang lebih baik. Namun berbeda dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Patrick Kluivert memilih mencari nama-nama pemain keturunan yang tampil di liga-liga top Eropa. Kebutuhan akan naturalisasi ini didorong oleh turnamen terdekat yang sedang diikuti oleh timnas Indonesia. Kluivert percaya bahwa timnas Indonesia bisa bersaing dengan raksasa Asia melalui jalur naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert percaya bahwa pemain-pemain naturalisasi Eropa sangat penting untuk mempersempit kesenjangan dengan tim-tim besar di Asia, tulis laporan Sportling News. Padahal, jika melihat roster timnas Indonesia yang saat ini diasuh pelatih Patrick, terlihat jumlah pemain naturalisasi yang cukup banyak, lanjutnya. Menurut media asal Italia tersebut, Patrick Kluivert memilih untuk berburu pemain berdarah Indonesia dengan resiko minimal dibandingkan Cina yang mendatangkan banyak pemain bergaji mahal untuk bisa membela timnas. Coach Patrick berusaha semaksimal mungkin memperkuat kemampuan tim dengan terbang langsung ke wilayah tersebut dan membujuk para pemain tersebut agar bisa bermain sebagai anggota timnas Indonesia, tulis Sportling News. Media asal Italia tersebut melaporkan bahwa ada nama pemain berdarah Belanda yang bakal memperpanjang daftar pemain naturalisasi pada era Patrick Kluivert. Kedepannya, pelatih Patrick berencana tidak berhenti menyuntikkan nama pemain naturalisasi, papar Sportling News. Pelatih Patrick saat ini sedang mempertimbangkan untuk menambahkan pemain keturunan berusia 25 tahun, Pascal Struijk, yang bermain untuk klub Inggris, Leeds United, lanjutnya. Dan bek kanan, Devin Nerens yang bermain untuk AS Roma, ke tim nasional, terangnya. Namun itu masih tahap awal, semua tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah sang pemain mau atau tidak, tutup media asal Italia tersebut. Pelatih baru timnas Malaysia, Peter Klamovski, membuat pernyataan yang cukup mengejutkan soal program naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. PSSI memang tengah gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan sebagai upaya memperkuat skuad dalam perjuangannya untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut Peter Klamovski, menyebut proyek naturalisasi pemain yang dilakukan Indonesia tidak bermakna dan tidak relevan baginya. Proyek naturalisasi Indonesia tidak bermakna bagi saya, jadi saya tidak akan berbicara soal itu. Program itu tidak relevan bagi saya, kata Klamovski seperti dikutip dari akun Instagram Indonesian Football News. Pernyataan ini muncul saat Klamovski ditanya media soal pandangannya terhadap kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Karena menurutnya tidak bermakna apa-apa, ia juga berkomentar banyak soal itu. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia sudah berhasil menaturalisasi pemain diaspora yang bermain di Eropa seperti Jai Itzes, Mes Hilgers, Martin Paes, Kevin Dix, dan masih banyak lagi. Terbaru, PSSI telah menaturalisasi 3 pemain keturunan yaitu Ula Romeni, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Program naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI ini dinilai efektif dalam meningkatkan performa timnas Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari hasil positif di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round ketiga. Meski tidak lolos otomatis, namun timnas Garuda memiliki peluang ke Piala Dunia meski dengan melalui putaran keempat terlebih dulu. Pernyataan Klamovski langsung mendapat banyak reaksi dari penggemar sepak bola di Indonesia. Ada yang menganggap komentarnya sebagai sindiran, ada juga yang menilainya sebagai pendapat biasa karena setiap pelatih tentu punya strategi sendiri. Dalam beberapa pernyataan sebelumnya juga menyebutkan bahwa ia memiliki kepercayaan pada potensi pemain lokal. Ia juga mengakui bahwa saat ini timnas Malaysia belum berada pada level elit Asia. Namun dengan kerja keras dan dedikasi, Klamovski percaya prestasi timnas bisa ditingkatkan dengan bertahap. Saya melihat ada potensi besar di sepak bola Malaysia, namun, kita harus rendah hati dan menyadari bahwa kita masih jauh dari level tertinggi sepak bola Asia, ucapnya. Tapi, dengan kerja keras dan komitmen, kita bisa terus melangkah maju. Lanjut pelatih berusia 45 tahun itu. Malaysia sendiri juga pernah menggunakan pemain naturalisasi. Namun di era Klamovski, tampaknya mereka lebih memilih fokus pada pengembangan pemain lokal.